doa itu adalah mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ada dua. Ada doa yang sifatnya isti'anah, permintaan, ada doa yang sifatnya itu adalah ibadah. Ya, jadi jangan sampai misalnya ibu dan bapak sekalian berdoa kemudian kok tidak dikabulkan, salah. Semua doa itu dikabulkan, hanya saja waktunya mungkin berbeda. Ya, mungkin ada yang berdoa agar diberikan aksir mali, perbanyaklah hartaku. Aksir misalnya auladi, perbanyaklah anak misalnya. Nah, tapi ternyata di dunia ini tidak sampai. Ya bisa jadi nanti di akhirat sana dalam bentuk tadi doanya itu adalah ibadah, sehingga tidak ada doa yang sia-sia. Nah, itu ya. Jadi sholat tumaknina, salah satu cara dari tumaknina itu adalah mengetahui makna atau arti dari bacaannya. Ya, jadi saya yakin semuanya ibu dan bapak sekalian sudah memahami tentang bacaan-bacaan dari dalam sholat itu sendiri. Nah, berarti kalau kita kesimpulan atau kita simpulkan maqasidus sholat, di sini saya catat tuh banyak sekali, ya, lebih dari 12 dari maqasidus sholat, ya, dari maksud dan tujuan syariat. Ya, tadi sudah saya sebutkan, misalnya pertama adalah mendisiplinkan diri. Kadang kita itu, ya manusia itu memang kadang inginnya itu santai, inginnya itu rebahan. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga sama, yang anak muda juga sama, pengennya generasi rebahan katanya ya. Ya kalau rebahan dapat duit sih nggak apa-apa juga ya. Ya kita kan kerjanya sekarang semua di rumah gitu sambil jualan, rebahan yang ada masalah gitu ya. Yang dimaksud rebahan itu adalah malas-malasan, sehingga sholat maqasid yang pertama, tujuan sholat yang pertama itu adalah, ini dari sisi selain kewajiban ya, selain ibadah. Jadi kalau diurutkan yang benar adalah maksud dan tujuan sholat. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya, kemudian semakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru mendisiplinkan diri kita. Ya, jadi anak itu misalnya mau disiplin sholat, udah tahu waktunya, yang nggak bisa lebih-lebih, sudah ditentukan waktunya. Ya, kemudian yang kedua juga dalam sholat itu ternyata membimbing atau mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebersihan. Ya kan? Jadi sebelum sholat harus wudhu dulu. Ya, sebelum wudhu tentu saja harus toharoh, harus bersih-bersih dulu, harus istinja, harus bersih-bersih semuanya. Itu menjaga kebersihan. Maka tadi ada istilah at-tahuru satrul iman. Kadang ada yang menerjemahkan kebersihan sebagian dari iman. Padahal yang benar itu adalah al-wudu minas sholat. Wudu itu adalah sebagian dari sholat. Ya, mengajarkan kebersihan, kemudian khusyuk dan juga fokus. Jadi ketika kita sholat, misalnya ketika kita dalam sujud membaca misalnya membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau bacaan-bacaan yang lainnya, itu betul-betul mengajarkan kita itu untuk bisa fokus. Dan yang paling penting adalah nanti pasrah dan juga tawakal. Nah, jadi ternyata dari sholat itu banyak sekali ya, termasuk juga di sini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian juga doa, kemudian juga tawakal, dan juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat ke-45. Kemudian yang berikutnya adalah juga berjamaah itu juga mengajak kita kepada kebersamaan. Nah, ini yang mungkin kalau di masyarakat kota itu sudah mulai hilang. Tapi di kampung juga sebenarnya, saya yang di Bogor di kampung juga sebenarnya sama juga nih. Udah jarang orang pada mau gotong royong gitu kan ya. Gotong royong harus dibayar ya, kerja bakti juga susah gitu. Nah, sebenarnya sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki itu mengajarkan itu untuk kebersamaan. Jadi nilai society, saya pernah membantu mahasiswa bikin skripsi, judulnya itu adalah pengaruh sholat berjamaah terhadap jiwa sosial anak. Jadi anak laki-laki gitu ya, diajak untuk sholat berjamaah, dilatih ke masjid gitu ya, itu dia akan bersosialisasi.
Sebenarnya perempuan juga sama juga ya, anak perempuan juga ketika mungkin dia memang diperlukan mau ke masjid gitu ya, ya tidak boleh dilarang juga gitu untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena tahu oh yang ini datang ini sakit, ini kurang sehat, oh yang ini ternyata lagi bahagia dan sebagainya. Jadi ada unsur sosialnya. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat sosial. Ya walaupun sekarang memang ya tadi mengalami reduksi, mengalami pengurangan. Kerja bakti sudah jarang, gotong royong juga sudah individu. Ya minimal kalau di keluarga Kapo ini kan bisa bareng-bareng ya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian juga ada di grup WA-nya. Nah itu ya mudah-mudahan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Gitu ya, walaupun mungkin bentuknya memang berbeda, mungkin nggak bisa bertemu di sini, tetapi bisa bertemu di dunia maya. Nah berarti buat panitia ini kayaknya kan ini anak cucunya banyak nih ya, jadi mungkin nanti bisa hybrid namanya. Berarti nanti harus pakai Zoom ya. Jadi kita bikin selain pengajian di sini ada yang offline namanya, nanti ada yang Zoom. Jadi mungkin saudara, anak cucu atau mungkin yang lain yang nggak bisa hadir, walaupun dia di mobil, di kendaraan dia masih bisa pakai Zoom. Ya itu juga mungkin usulan kali ya, karena kan juga nggak mesti bayar juga gitu ya. Yang mudah-mudahan kan bisa. Jadi manfaatnya itu lebih banyak. Manfaatnya itu lebih banyak, bukan hanya yang hadir saja. Yang hadir insya Allah ya ini la udi'u ajron man ahsana amala. Ya ganjarannya, pahalanya tentu akan lebih ya dibandingkan dengan mungkin yang tidak hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang datang ke majelis ilmu hatta dikatakan usfur fil hawa yatiru bicana khaihi illa yusabbihu lahum, ya didoakan oleh burung-burung yang terbang di angkasa dan juga ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan orang yang datang ke majelis ilmu. Ya sangat luar biasa sekali ya. 2 menit lagi ya, nanti kita bisa diskusi banyak nih terkait dengan dengan sholat. Mungkin kayaknya apa nih yang kurang nih dari sisi sholatnya gitu ya. Atau mungkin nanti tidak hanya sholat saja, yang lain juga boleh ya, mau diskusi, mau tanya tentang apa saja. Insya Allah kita bisa sama-sama diskusikan. Ada senior kita nih Pak Laidu ya, untuk ininya, untuk bisa kita bahas bersama. Baik, itu mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan lanjutkan, nanti baru salamnya.